di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami siap untuk diajar oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
keluarga Victory. Halo. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang sedang ibadah, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, siapkan Alkitab kita, kalau perlu siapkan juga note atau catatan supaya firman Tuhan itu bisa kita catat atau kita ingat, kita simpan di dalam hati dan bisa kita lakukan. Itu yang terpenting. Udah? Siap? Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami ingin mengalami hidup yang penuh dengan mukjizat. Kami mau mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami juga mengalami Kristus sepenuhnya dalam kehidupan kami. Tuhan ajar kami supaya kami bisa menerima semua itu dengan sukacita. Kami bisa menerima semua itu dan menjalani proses ini dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara masih ingat? Firman Tuhan yang terakhir saya bawakan adalah tentang sukacita di dalam pengharapan. Nah, ketika kita ganti fokus kita, fokus hidup kita kepada satu fokus yang penting yang bisa mengubah hidup kita, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus, fokus di dalam satu pengharapan yang benar-benar akan terjadi, satu pengharapan yang benar-benar terjamin, yaitu Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan membahas, yuk kita sama-sama belajar, karena saya juga sedang belajar dan saya juga sedang menjalaninya. Saya yakin ketika kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, proses kehidupan itu tidak akan pernah berakhir. Proses untuk menuju pertumbuhan, untuk menjadi someone better, untuk menjadi seseorang lebih baik juga tidak akan pernah berakhir selama kita masih hidup. Siapa yang mau bersukacita di dalam proses ini, angkat tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita bekerja sama dengan Roh Kudus seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, kita akan menjalani proses itu dengan sukacita. Nah, hari ini saya mau membahas tentang suatu kisah yang semoga kisah ini memberkati kita semua, yang mungkin selama ini kita sedang mengalami proses yang tidak mengenakkan. Proses itu mana ada yang enak sih? Pasti enggak enak, semuanya enggak enak. Menurut ukuran manusia semuanya itu adalah enggak enak. Tapi yang kita kejar adalah bukan proses itu. Proses itu kita jalanin, kita giat mengerjakannya untuk mencapai satu tujuan, untuk mencapai fokus kita. Ya, oke, hari ini kita akan belajar bukan menjalani proses itu dengan pertanyaan why, kenapa, karena kita sebagai manusia biasanya ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi hari-hari yang berat, ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, kita akan bertanya why, kenapa harus begini, kenapa harus ada COVID, kenapa harus ada masa PSBB, kenapa harus ada terjadi hal-hal yang tidak mengenakan atau di luar rencana, atau di luar harapan, atau di luar apa yang kita pikirkan. Tapi ayo teman-teman, mulai hari ini kita belajar tidak fokus kepada masalah yang ada, tidak fokus kepada segala sesuatu keadaan di sekitar kita yang membuat proses kita enggak enak, membuat proses kita itu merasa hambar, yang membuat proses kita itu tidak berjalan dengan baik. Saat ini ganti, yuk kita jangan fokus lagi dengan why, dengan kata kenapa, jangan kita bertanya lagi kenapa, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat baik-baik teman-teman, pertanyaan why itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau ya emang why tidak akan ada jawabannya, kenapa hal itu bisa terjadi. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk keadaan ini. Tapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah how to solve the problem. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana untuk mengatasi keadaan, bagaimana untuk mengalami proses bersama dengan Tuhan, bagaimana untuk menang di atas segala ujian dan pencobaan, bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berdampak untuk orang lain. Dan hari ini yuk sama-sama kita belajar dari seorang wanita yang luar biasa. Tapi ternyata bukan hanya tokoh wanita itu aja yang kita bahas, tapi ada someone else di sekitar yang tidak pernah disebutkan. Saudara, yang ternyata berdampak luar biasa terhadap wanita ini. Yuk kita sama-sama buka di dalam Markus 5, ya. Kita baca dari ayat 25.
Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sama-sama katakan 12 tahun. Kita jangka 12 tahun, saudara. 1 tahun, 1 bulan aja udah berat banget. Itu mungkin sudah ngedumel banget. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Oh Tuhan, kenapa ini terus menimpa aku? Masalahku tidak selesai-selesai, prosesku tidak selesai-selesai. Emang gue dosa apa sih? Emang saya dosa apa sih? Bukan soal itu. Tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Kita belajar dari perempuan ini yuk. Ya, sekali lagi, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara bisa bayangkan sudah 12 tahun menderita pendarahan. Mungkin pendarahan yang saudara alami bukan sakit penyakit pendarahan, tapi pendarahan menangis sampai berdarah-darah, menderita sampai berdarah-darah, sampai benar-benar itu kita merasa hidup gua udah nggak ada gunanya, atau sudah merasa bahwa oh Tuhan, kenapa hidupku itu menderita banget sih? Kenapa hidupku itu begini terus sih? Kenapa apes banget, kasarnya kalau orang dunia mengatakan apes banget sih? Ayo kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah itu pertanyaan sering kita lontarkan, kita tanya kepada Tuhan? Mungkin ada masalah yang ataupun doa yang selama 12 tahun dipanjatkan tapi belum Tuhan jawab. Mungkin ada luka di dalam hati kita. Luka di dalam hati yang mendatangkan sakit. Mungkin bukan sakit secara fisik, tapi sakit hati. Kejiwaan kita juga sakit, saudara. Makanya segala sesuatu dipersalahkan. Hidup kita sakit, saudara. Rohani kita pun sakit. Mungkin sudah 12 tahun tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar, tidak ada perubahan. Terus apa yang harus kita lakukan? Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan selama 12 tahun ini? Kita kembali ke Bible lagi. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Di sini saya mungkin mengajak teman-teman, ayo kita pikirkan lagi kehidupan kita. Kita cek diri kita sendiri. Saya selama ini ada nggak ya luka di dalam hati? Atau ada kebencian, ada pengampunan yang belum dilepaskan kepada saudara kita yang paling dekat, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kantor kita, atau mungkin kepada teman-teman sepelayanan, teman-teman satu gereja, ataupun nggak tahu dengan tetangga mungkin. Yuk kita cek diri kita masing-masing saat ini. Ada luka apa dalam hidup kita membuat hidup kita berdarah, dalam tanda kutip ada bleeding inner bleeding, yang arti adalah luka di dalam yang sangat parah, yaitu yang membuat hidup kita tidak ada sukacita, yang membuat hidup kita tidak bertumbuh, yang menghambat proses itu, yang membuat proses itu tidak dijalani dengan sukacita. Luka apa? Hanya saudara dan saya sendiri yang bisa menjawab hal itu, karena itu adalah masalah pribadi saudara dan saya. Di sini dikatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Di sini mungkin bukan soal sakit penyakit ke berbagai dokter, tapi mungkin sudah keseringan ikut KKR karena mau dipulihkan, mau mengalami kesembuhan secara ilahi, mau mengalami hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Mungkin sudah berkali-kali datang didoakan, mau didoakan semua. Mungkin pendeta-pendeta yang terkenal atau hamba Tuhan yang doanya luar biasa diundang mungkin khusus untuk mendoakan saudara. Ataupun mungkin kita berbicara bahwa segala sesuatu udah habis, segala sesuatu cara sudah dilakukan, berbagai macam cara sudah kita coba untuk melakukan, tapi tidak ada hasil. Come on saudara, saat ini kita harus menyadari, kita harus realize bahwa ini bukan something wrong, bukan sesuatu yang salah dengan Tuhan, tapi harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk kita keluar dari masalah ini, untuk kita bisa menjalani proses ini dengan sukacita. Lanjut, kita baca lagi ayat 27.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tanda koma, kita stop dulu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini nih, yang kita tanpa sadari, sebenarnya Tuhan sudah memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita, untuk menguatkan kita. Tuhan sudah memakai setiap orang untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memakai setiap orang yang Tuhan kirim di dalam hidup kita untuk memproses hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu keadaan yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita mengalami proses dan bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tapi kita sadar nggak kalau Tuhan mengirimkan semua itu supaya kita bisa menjadi lebih baik di dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih kuat di dalam proses kehidupan ini. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang berpikir, Tuhan mana? Atau mungkin kita hanya mendengar, oh iya, saya sudah dengar ayat itu. Oh iya, saya sudah dengar tentang khotbah itu. Oh iya, saya sudah pernah tahu. Tapi tetap aja nggak ada hasil. Itu berarti something wrong dengan saudara dan saya. Something wrong, sesuatu yang salah dengan pribadi kita. Ada satu cara yang dilakukan wanita ini ketika dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Padahal ingat loh saudara, dia sudah kehabisan semuanya, keadaan malah menjadi makin memburuk, dan 12 tahun lamanya dia mengalami pendarahan. Saudara, ketika zaman itu, orang yang sakit pendarahan itu di lockdown loh. Dikunci, tidak boleh ketemu orang, tidak boleh dekat dengan siapapun. Emang cuma kita doang yang mengalami lockdown? Kita lockdown aja udah gerah. Tapi perempuan itu 12 tahun sudah di lockdown. Dan malah keadaan tidak menjadi lebih baik, tapi semakin memburuk. Tapi ketika dia mendengar berita, inilah peran orang di sekitar kita. Dan juga peran kita sebagai orang percaya. Harusnya kita adalah orang yang menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan Yesus di sekitar kita. Tanpa sadar kesaksian kita itu bisa membawa suatu perubahan kepada orang lain. Apakah orang-orang yang kesaksian itu adalah orang yang asal ngomong? Enggak. Mereka adalah orang yang sudah mengalami Kristus dalam kehidupan mereka. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita bersukacita di dalam proses, kita menang dalam proses, kita bersukacita menjalani proses ini, kita juga akan menyaksikan kebesaran Tuhan dan kita akan menjadi berkat. Ayo saudara, jangan sia-siakan hidup ini dengan hal-hal yang tidak berguna atau tidak berdampak. Tapi jadikan hidup ini menjadi hidup yang berdampak. Lanjut di ayat 27b. Maka di tengah-tengah orang yang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu kalimat yang powerful banget. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Step pertama yang harus kita lakukan adalah buat suatu keputusan yang berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu belum tentu aman. Justru kita harus keluar dari zona nyaman yang buat hidup kita. Ya sudahlah, sosok aja gitu-gitu aja deh, udah nggak apa-apa gitu. Bukan soal itu. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mengambil satu keputusan yang berani untuk melangkah ke depan, untuk menjadi lebih baik. Keluar dari zona nyaman kita. Seperti perempuan ini sudah lockdown, tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, akhirnya dia bertekad, dia buat suatu keputusan yang memberanikan dirinya. Oke, aku nggak peduli orang tidak mempedulikan aku nggak peduli orang mau ngomong apa, aku nggak peduli nih, tapi aku yakin dan percaya banget satu keputusan yang sangat berani, satu keputusan yang benar-benar mengubahkan hidupnya sepenuhnya, yaitu saya mesti keluar, mau desek-desekan kek, mau dihina orang kek, dilecehkan orang. Mungkin saat itu dia berpikir seperti itu, tapi yang penting apa yang dia lakukan, tujuannya hanya satu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang dia kejar.
Apakah saudara dan saya, kita semua juga akan mengejar Tuhan? Chasing for God, kita mengejar Tuhan seperti wanita itu. Asal ku jamah saja, jubahnya aku akan sembuh. Asal aku ketemu Tuhan saja secara pribadi. Asal aku punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Asal ku cari Tuhan saja dan aku menemukannya, aku akan tanda kutip sembuh. Sembuh dari luka. Sembuh dari sakit hati. Sembuh dari penderitaan yang Tuhan gantikan dengan sukacita ratapanmu. Sudahkah kita membuat suatu keputusan yang berani untuk keluar dari zona nyaman dan kita cari Tuhan? Kita cari sumber yang bisa mendatangkan suatu kekuatan untuk kita menjalani proses hidup ini. Oke, next kita baca lagi. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, ayat 30, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, step 2 apa yang kita lakukan setelah kita membuat keputusan untuk keluar dari zona nyaman? Kan kita keluar nih ceritanya dan kita membuat satu keputusan yang berani, yaitu kita cari Tuhan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Bukan hanya sampai itu. Setelah kita cari Tuhan, kita harus realize, kita harus sadar bahwa oke, saya mau cari Tuhan supaya saya bisa menang atas proses hidup ini. Saya bisa keluar sebagai pemenang dan saya bisa bersuka cita di dalam proses hidup ini. Imanmu. Kita berbicara tentang percaya akan kuasa Tuhan. Percaya akan siapa yang kita cari. Percaya dengan apa yang akan terjadi ketika kita mencari Tuhan. Kalau kita nggak yakin atau kita ragu dengan kedahsyatan Tuhan atau kuasa Tuhan, ngapain sih kita cari Tuhan? Tidak akan terjadi apa-apa kan? Tapi kalau kita mengambil satu keputusan, kita keluar dari zona nyaman dan akhirnya kita mencari Tuhan dan yakin dan percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menyembuhkanku. Dan hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sedang saudara alami saat ini? Saya tidak pernah tahu. Saya yakin dan percaya selama kita hidup, masalah itu akan selalu ada. Tapi saat ini, yuk kita sama-sama mengubah style hidup kita. Kita harus berani menjadi orang yang menang atas proses kehidupan. Kita harus berani menyaksikan kebesaran Tuhan ketika kita menang dalam proses kehidupan ini. Dan kesaksian itu akan mengubahkan loh hidup orang lain. Mau nggak? Mau nggak saudara itu menjadi berkat? Bukan hanya pelayanan di gereja loh saudara. Di dalam keluarga, ya, di dalam tempat kerja, tempat kuliah, saudara dan saya juga bisa menjadi berkat loh kalau kita menceritakan apa yang sudah kita alami sama Tuhan. Jadi saat ini saya kembalikan kepada saudara lagi, dan juga ini juga buat saya secara pribadi. Apakah kita mau start in the process journey ini bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat. Kita mau memulai proses perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa berdampak kepada orang lain.
Yuk kita belajar dari wanita ini, ibu ini yang memberani, dan ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kita melakukan dua hal tadi, yaitu berani mengambil satu keputusan untuk keluar dari zona kenyamanan, dan juga yang kedua adalah memiliki iman untuk mencapai tujuan yang kita mau. Saya yakin dan percaya bahwa hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan menjadi terang, menjadi dampak yang luar biasa di tengah keadaan yang tidak enak ini. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar Tuhan dari seorang wanita yang beranikan diri untuk keluar dari lockdown, untuk keluar dari zona nyamannya, dan mencari Tuhan karena dia yakin dan percaya dengan iman bahwa ketika dia jamah saja jubah Yesus maka dia akan selamat. Dan hal itu akan kami lakukan ketika saat ini kami sedang mengalami proses yang tidak mengenakan. Kami mengalami masalah yang berat dalam kehidupan kami. Kami mengalami hal-hal yang tidak kami harapkan. Tapi Tuhan ajar kami untuk menjadi berkat dengan cara adalah kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Kami akan kejar Engkau terus dan sampai kami mendapatkan Engkau. Kami bisa mendapatkan ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Ada power, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami bisa semakin hari, bisa semakin menjadi lebih baik. Kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang akan menyaksikan, yang akan menceritakan tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan kepada setiap orang di sekitar kami. Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Kami yakin ketika proses saat ini yang sedang kami alami Engkau izinkan terjadi karena Engkau sedang memproses kami untuk menjadi lebih dewasa. Engkau izinkan kami ya Tuhan mengalami proses ini supaya kami semua menjadi pemenang. Kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berbeda di antara semua orang, yang menjadi berkat dan berdampak dan akan mengubahkan hidup orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.